Nama Pratama Jahafriansah, kuliah di IAIN Surakarta semester 8. Nama saya Ida Ayu Cahyani, saya dari Sragen, mahasiswa IAIN Surakarta. Halo, perkenalkan nama saya Eli, saya mahasiswa UNS. Halo, aku Iim Hanifah dari UNS juga. Halo, nama saya Muhammad Fajar Nutayadi dari Sejarah Peradaban Islam IAIN Surakarta. Sekar Hairunisa, mahasiswa Universitas Indonesia, Sastra Indonesia. Halo, perkenalkan nama saya Fauzan Syarul Ramadan. Saya dari mahasiswa Universitas Diponegoro, Semarang. Kalau saya kesini sudah sering, semenjak semester awal-awal dulu. Jadi sudah sering sekali kesini. Tapi semenjak COVID ini kan di Monumen Pers sendiri kan jam buka tutupnya juga kadang buka, kadang tutup. Sebelum pandemi itu 1 bulan bisa 4 kali, 3 kalinan. Sering. Kadang ya seminggu sampai 2 kali, 3 kali. Kemudian untuk kunjungannya saya tergolong sering ke sini karena data yang saya butuhkan ada di sini. 1 minggu sekali. Akhir-akhir ini satu minggu sekali. Tapi sebelum pandemi saya juga sering ke sini karena kemarin pandemi udah jarang ke sini dan setelah dibuka saya ke sini lagi. Kalau selama pandemi baru sekarang. Ya kalau selama pandemi baru sekarang, tapi pas kemarin-kemarin selama pas kuliah itu beberapa kali sih Mas, sering. Kalau sering sih enggak, ini kebetulan lagi ada observasi buat magang. Kebetulan semester 6 itu buat seminar sejarah. Ini kemarin udah sekitar 3 kali lah kesini. Sebetulnya dulu waktu SMP pernah beberapa kali ke sini karena SMP 3 dulu kan deket sini. Tapi untuk kuliah baru sekali ini. Untuk mencari data keperluan biasanya saya tugas untuk penelitian dan juga skripsi, Mas. Data-data menunjang berita juga bisa untuk data keakuratan dalam skripsi. Cukup menjadi sebuah referensi lah, kata gitu ya, Mas. Karena koran-koran di situ termuat berita-berita itu yang dahulu. Karena saya dari jurusan sejarah, jadi saya mencari data-data ataupun arsip lama, arsip tempo dulu, di mana arsip tersebut sebagai sumber primer saya dalam penelitian sejarah ini. Terkait dengan koran ataupun majalah lama itu saya gunakan sebagai sumber pendukung ataupun sumber sekunder, di mana data tersebut dijadikan sebagai pacuan ataupun tolak ukur terkait dengan penelitian saya. Jadi untuk membuktikan penelitian saya itu asli ataupun akurat, itu dibutuhkan data-data ataupun sumber asli yang ada pada saat kejadian itu terjadi ataupun peristiwa itu terjadi. Nah, pada saat itu kan dulu banyak orang-orang yang mendokumentasikan atau menuliskan peristiwa tersebut dalam bentuk sejarah ataupun koran. Nah, itu yang saya butuhkan untuk sumber penelitian saya sebagai orang sejarah. Nyari referensi aja. Referensi. Nyari data kalau sekarang buat skripsi. Kalau sekarang kan nyari data buat skripsi, kalau pas sebelum-sebelumnya itu kayak tugas-tugas kuliah gitu. Kalau buat sejarah penting banget sih, soalnya kan salah satu buat nulis sejarah kan harus ada arsip sama data. Kalau nggak ada arsip sama data kan berarti kita nggak bisa nulis sejarah. Jadi kalau buat prodi kita penting banget. Apalagi buat penulisan skripsi juga penting banget sih. Penting sih, soalnya kan kalau kita tahu apa arsip yang lalu kan bisa buat referensi ke selanjutnya gitu loh. Datang ke air paper untuk mencari arsip, untuk membuat sebuah laporan gitu loh, Mas. Laporan buat bagaimana sejarah sesuatu, apa kayak film gitu, membuat artikel lah gitu. Kan sejarah kan harus terpacu kepada data. Nah, datanya itu dapatnya di e-paper itu. Kalau menurut saya itu arsip itu sangatlah penting, karena kalau sesuatu peristiwa tanpa arsip itu
tidak akan bisa dibuktikan keasliannya gitu. Untuk pencarian data skripsi, kan skripsi saya itu membahas tentang perkembangan bahasa, tapi untuk lebih rincinya itu saya mengambil perkembangan bahasa jurnalistik Indonesia. Nah, kebetulan di sekitar Solo kan juga ada Monumen Pers, jadi saya ambil data di sini dulu. Kalau dari saya kan perkembangan bahasa, jadi kalau untuk perkembangan bahasa, data yang dulu yang mungkin belum bisa digitalisasikan itu bisa disimpan, jadi bisa untuk penelitian perkembangan bahasa berikutnya seperti itu. Kan untuk meneliti sesuatu itu butuh bukti, kalau nggak diarsipkan nggak ada buktinya, terus nanti mungkin budayanya bisa hilang, pengetahuan bisa hilang, sejarah bisa hilang, seperti itu. Saya kan udah semester tua ya, semester 6. Ini kan ada tugas sebelum skripsi, namanya itu tugas skripsi proposal. Nah, di dalam proposal tersebut harus mencari sumber salah satu topik skripsi saya, ya di sini mencarinya di Monumen Pers. Wah, kalau bagi saya, terutama jurusan sejarah ini sangat penting. Soalnya tanpa arsip, tanpa dokumen, sejarah itu tidak ada bunyinya, tidak ada gunanya. Jadi jika sejarawan itu bersumber pada arsip, soalnya fakta sejarah itu diarsip koran dan yang lain sebagainya. Untuk petugasnya aktif juga, jadi ketika kita bertanya mau cari koran tahun sekian katakanlah gitu ya, itu petugasnya juga mengarahkan, mungkin dari daftar pencarian juga mengarahkan, setelah itu hasilnya juga diarahkan. Sangat baik, dan juga data-data yang disediakan juga sudah tertata dengan rapi di komputernya. Responnya baik sih, dia juga ramah, dia juga bisa tahu gitu loh, oh aku butuhnya ini, dia cariin yang ini gitu. Jadi dia bisa ngertiin butuhnya aku tuh apa, dia bisa cariin gitu. Kalau secara keseluruhan udah bagus, pelayanannya juga udah baik. Saya merasa cukup terbantu. Jadi mungkin saya kelihatan sedikit bingung, tapi petugasnya langsung datang, tanya, kasih tahu seperti ini, seperti itu gitu. Petugasnya sangat komunikatif, sangat kalau kita kesulitan mencari sumber akan diarahkan petugasnya. E-paper di sini, di Monumen Pers ini sangat bagus dan bisa dijadikan sumber acuan baik untuk mahasiswa untuk mencari skripsi ataupun yang lain.